Halo Watcher, terima kasih untuk kalian semua yang sudah mengklik video ini. Selama beberapa menit ke depan, saya sebagai Officer Amelia akan mengajak kalian melihat lebih dalam mengenai kasus-kasus misteri dan konspirasi yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan di dunia. Rusia sekarang ini sedang menaruh perhatiannya pada seorang pria yang dianggap menjadi ancaman bagi pemerintahan yang saat ini dipimpin oleh Vladimir Putin, Presiden Rusia saat ini. Pria ini merupakan pengacara sekaligus pemimpin aktivis oposisi anti korupsi pemerintah di mana beberapa tahun belakangan ini namanya digudung-gudung sebagai lawan berat bagi si Putin. Tenarnya pria ini karena selain menjadi politikus, dia juga merupakan YouTuber yang kontennya bisa dibilang sedikit ekstrim, di mana dalam video itu banyak diungkapkannya hal-hal buruk yang dilakukan oleh orang-orang yang berpengaruh dalam pemerintahan. Pria ini bernama Alexei Navalny. Go, fly, go! 20 Agustus 2020, di mana tanggal cantik ini ternyata menjadi tanggal yang tidak cantik lagi bagi si Navalny ini. Penerbangan Navalny dari Tomsk ke Moskow pada hari itu ternyata membuat dirinya tiba-tiba sakit perut parah, bukan karena mabuk udara, melainkan karena dirinya telah diracun menggunakan racun mematikan bernama Novichok. Jadi bagi yang belum tahu, Novichok ini merupakan racun saraf milik Rusia yang mulai dikembangkan oleh Uni Soviet pada tahun 1970-an dan 1980-an. Katanya racun Novichok ini merupakan senjata biologis yang dikembangkan oleh pihak Rusia untuk digunakan dalam cover operation yang biasa digunakan oleh agen-agen dan mata-mata Rusia untuk menyingkirkan mata-mata dari negara lain. Terus kenapa sih si Navalny ini bisa terkena racun Novichok ini? Sebentar saya jelaskan, oke? 17 Januari 2021 kemarin, selepas pulangnya Navalny dari perawatannya di Berlin, dia langsung ditangkap atas kasus pelanggarannya yaitu parole violation. For your information, parole violation ini yang dialami Navalny adalah pelanggaran yang dilakukannya karena melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari FSB Rusia. Karena pelanggarannya ini, sidang pun memberikan putusan 3,5 tahun penjara untuk Navalny. Penangkapan Navalny ini akhirnya memicu demonstrasi besar-besaran dari para pendukungnya, sehingga membuat pemerintahan Rusia pun tidak tinggal diam, dan para demonstrasi ini mendapatkan respon kuat dari pemerintahan Putin. Ribuan pendukung Navalny ini ditangkap dan ratusan orang terluka pada saat demonstrasi ini berlangsung. Oke, kita kembali ke masalah racun tadi. Navalny ini kan sempat sakit perut parah kan di tengah-tengah perjalanannya dari Tomsk ke Moskow. Untung saja pihak maskapai penerbangan yang sedang beroperasi saat itu langsung melakukan pendaratan darurat di Bandara Omsk. Karena itu Navalny pun dengan cepat mendapat penanganan darurat dan langsung diperiksa oleh para medik dan dirujuk ke rumah sakit. Tapi anehnya, dari rumah sakit Omsk ke tempat Navalny dirawat ini, tidak ada keterangan lebih lanjut yang diberikan dari pihak rumah sakit mengenai sakit perut yang dialami oleh Navalny ini. Setelah 48 jam di rumah sakit Omsk, pihak Jerman pun mengirimkan tim medis untuk mengevakuasi Navalny ke rumah sakit Charité di Berlin. Di rumah sakit ini pun, Navalny diberikan perawatan yang intensif dan dari sinilah diketahui kalau Navalny ini terkena racun dari Novichok. Awalnya, keracunan yang dialami Navalny ini diduga dari minuman yang diminumnya pada saat berada di bandara di Tomsk. Tapi salah satu ilmuwan yang meneliti racun Novichok ini yang bernama Vladimir Uglev telah mengatakan ke situs investigasi project kalau si Navalny ini langsung meminum racun Novichok ini, dia itu sebenarnya langsung mati seharusnya. Tapi karena selamatnya si Navalny ini berarti ada kemungkinan besar racun ini tidak langsung diminumnya tetapi hanya terkena kulitnya saja. Setelah si Navalny ini tahu kalau dia terkena racun Novichok, dia ini langsung menaruh kecurigaannya pada si Putin kalau si Putin inilah yang memberikan perintah untuk melakukan percobaan pembunuhan pada dirinya di tanggal 20 Agustus kemarin. Yang membuat berita ini semakin heboh, karena sebelum penangkapan si Navalny ini pada tanggal 21 Januari kemarin,
Dia ini sudah melakukan, bukan melakukan sih, dia ini sudah mengunggah sebuah video di akun YouTube-nya pada tanggal 21 Desember 2020. Di mana di videonya ini, si Navalny ini menyamar sebagai salah satu pejabat senior keamanan Rusia di telepon dan merekam pengakuan salah satu agen yang melakukan operasi peracunan pada dirinya. Здрасте, меня зовут Устинов Максим Сергеевич. Я помощник Николая Платоновича Патрушева. Мне ваш телефон дал Владимир Михайлович Богданов. Извините за ранний звонок, мне нужно 10 минут вашего времени, очень сильно нужно. Что? Да, слушаю. Руководство в очередной раз, новая итерация обсуждений, попросит, наверное, вас попозже рапорт подготовить, но я сейчас делаю доклад для Николая Платоновича на Совете Безопасности, все это будет обсуждаться на высшем уровне. Мне нужно один абзац. Di video itu terdengar pengakuan dari agen itu kalau cara meracuni Navalny adalah dengan mengolesi racun Novichok ini ke celana dalam yang dipakai Navalny pada hari itu. Memang aneh sih, nggak diduga-duga racun Novichok ini bakal dioles ke celana dalamnya si Navalny. Tapi memang menurut sumber-sumber yang saya baca, si racun Novichok ini memang sangat berbahaya dan sangat mematikan lagi, apalagi jika manusia terkena langsung dari racun Novichok ini. Tapi memang perdebatan antara Putin versus Navalny ini masih menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat, apalagi di masyarakat Rusia sendiri. Dari pihak pemerintahan Rusia pun sudah menepis tuduhan pada mereka yang mengatakan kalau merekalah yang meracuni si Navalny ini. Selain itu, di lain sisi banyak juga yang menganggap bahwa si Navalny ini merupakan alat dari negara barat untuk menjatuhkan pemerintahan Rusia saat ini. Kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah, oke? Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata di video pertama ini. Mohon maaf. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa tekan like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa pula buat nyalain tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Saya, Officer Amelia, undur diri dari tempat kejadian perkara. Bye-bye! Oh ya, ngomong-ngomong, baru-baru ini ada berita terbaru yang saya baca di situs berita Russian Life kalau Sekretaris Pers Kementerian Kesehatan Wilayah Omsk, Galina Nazarova, mengatakan kalau dokter Rusia Sergei Makshimishin yang merawat Navalny pada saat keracunan tanggal 20 Agustus kemarin ini telah meninggal dunia karena penyakit jantung. Tapi si dokter ini masih terbilang masih muda, sekitar umur 50-an, tapi langsung mati aja gitu. Nah, Kepala staf Navalny yang bernama Leonid Volkov mengatakan kepada CNN kalau dia ini menaruh kecurigaan pada kematian si dokter ini. Karena si dokter inilah yang mengetahui betul bagaimana kondisi si Navalny ini pada saat keracunan tanggal 20 Agustus kemarin. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada keanehan dari kematian dokter ini? Komen di bawah. Oke, bye-bye.